ya terakhir saya cuma nyampein masalah kerugian salah satu pemilik tenda di Tangerang. Saya WhatsApp. Mbak, sorry ya, baru tadi saya tepar. Oh iya, nggak enak badan ya Ustaz? Riang. Capean kali. Iya, malam tidur AC lupa dimatiin, malu pakai aki. Iya. Udah. Oke Ustaz. Boleh perkembangan dari kemarin kan sempat ngebahas soal Syarif ya. Boleh mungkin seperti apa kemarin setelah Syarif meminta maaf, mungkin kedepannya mungkin seperti apa sih, mungkin apakah sudah clear atau belum atau gimana Tat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk masalah Syarif, kemarin kan dia sudah meminta maaf secara terbuka di beberapa media nasional. Walaupun saya pribadi cukup menyayangkan karena ada dua temannya yang mangkir hadir. Padahal sebelum preskon itu mereka bertiga udah sempat menyatakan bersalah, meminta maaf, terus siap untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dan ada surat yang mereka tanda tanganin bertiga, surat pernyataan. Cuman yang datang cuma Syarif sendiri. Sebenarnya sih permohonan maaf secara terbuka itu solusi bersama ya. Karena kan memang dari tim Ustadz Abdul Somad di pertemuan akhir sebelum preskon itu sebenarnya mereka tegas kalau masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Dari perwakilan tim Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Rusli dari Azikro. Cuman saat itu kan Syarif sama istrinya minta keringanan, minta maaf, anaknya mau masuk pesantren, bla bla bla, ada nggak solusi lain gitu. Akhirnya ya solusinya mereka bertiga menandatangani, pertama menyatakan bersalah karena sudah memanipulasi jadwal Ustadz Abdul Somad dan sudah menerima beberapa jumlah uang ya. Akhirnya ya udah preskon itu bagian dari solusi, dan akhirnya Syarif secara pribadi, karena yang menerima uang ini cuma Syarif sendiri, sedangkan yang dua lainnya itu dia ikut ke lapangan, ke Kerawang waktu itu, seolah-olah mereka tim ofisialnya Ustadz Abdul Somad, padahal ya nggak sama sekali. Dan itu tanpa sepersetujuan timnya Ustadz Abdul Somad. Akhirnya ya preskon, dan secara pribadi Syarif siap akan mengembalikan kerugian material yang sudah dia terima, jumlahnya puluhan juta, sampai akhir Agustus. Ustadz, tapi kalau dari Ustadz sendiri mungkin berapa kerugian yang Ustadz alamin akibat ulah dari si Syarif ini Ustadz? Kalau saya kerugian material sih untuk saat ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan saya ya. Justru lebih besar kerugian moral gitu. Bahkan banyak pihak lain yang dirugikan secara materi, semua WhatsApp ke saya. Apalagi setelah preskon kan. Setelah preskon naik di beberapa media, mulai tuh kalau kata orang Betawi mamrutuk satu-satu tuh. Ada yang masalah A, masalah B, ya semuanya masalah keuangan, terus juga ada masalah pribadi keluarga Syarif, ngadunya juga ke saya. Terakhir kemarin bahkan ada satu pihak yang cukup kasihan sih, saya baru dapetin infonya beberapa hari yang lalu. Jadi kasusnya sebelum COVID
Sarip ini bikin acara di daerah Tangerang, terus sewa tenda yang sampai sekarang belum dilunasin penyelesaian sisanya. Oh, gitu. Jadi terus ada beberapa ustadz yang lain nelfon, terus ada kerugian juga, jumlahnya ya puluhan juga. Nah saya kenapa kok merasa sangat dirugikan secara moral, karena kan gimana pun Sarip dulu bagian dari tim manajemen saya 4 tahun lebih. Ya mungkin teman-teman media juga tahu lah dulu dia ikut saya kan lama gitu loh. Terus karena ada satu hal dan sebagainya dia resign, saya izinin, tapi dengan catatan ilmu yang udah dia gali, ilmu yang udah saya kasih selama ikut saya dakwah tolong dimanfaatin sebaik-baiknya, jadi manfaat, jadi memudahkan orang untuk manggil beberapa ustadz nasional gitu kan, dibantu. Ya artinya pesan saya jelas banget waktu itu di Bandung, saya samperin Bang Sarip, terus saya bilang kalau ente baik di dunia dakwah, aneh kecipratan baiknya. Tapi kalau ente cacat di dunia dakwah, banyak buruknya, aneh juga pasti dicari orang ntar, lagi urusan uang gitu. Ya itulah yang akhirnya awalnya kan kasus yang dibuka itu bukan masalah ustadz dulu ya. Jadi ada kerugian material yang dialami oleh penerbit, salah satu penerbit Al-Quran di Bandung, percetakan Al-Quran. Itu lebih dari 100 juta awalnya. Terus muncul lagi masalah, ada panitia Habib di Cirebon nyampein bahwa dia ngundang Ustadz Hadi Hidayat lewat Sarip dan sudah ditransfer tanda infak awalnya sesuai permintaan dari Sarip sendiri. Setelah saya lacak, sempat ngilang tuh Saripnya kan, saya lacak, saya dapat, saya WhatsApp istrinya, ternyata dia sama sekali belum konfirmasi ke pihak Ustadz Hadi Hidayat yang resmi. Padahal baleho, spanduk itu di Brebes acaranya ya, udah naik waktu itu. Jadi secara nggak langsung ini kan seolah-olah Ustadz Hadi Hidayat kok mangkir gitu, seolah-olah ya. Padahal kan masyarakat nggak tahu. Kalau ternyata Sarip ini nggak ada konfirmasi apapun ke pihak resmi manajemen Ustadz Hadi Hidayat. Tapi saya sudah WhatsApp sih ke timnya Ustadz Hadi Hidayat. Mereka terakhir WhatsApp sama saya itu, mereka cuma nyampein kalau Ustadz punya sikap sendiri terhadap Sarip silahkan, tapi kami sudah menyiapkan langkah hukum. Gitu. Nah itu yang akhirnya, oh kalau gitu tim Ustadz Hadi Hidayat udah punya langkah sendiri, jadi nggak harus saya kawal gitu kan. Barulah muncul masalah Ustadz Abdul Somad, gitu. Nah ini orang yang kepengen banget acaranya didatengin Ustadz Abdul Somad, jadi seolah-olah mereka datang membawa nama tim Ustadz Abdul Somad, ya namanya orang kampung ya, pengen banget didatengin Ustadz besar, berapapun yang diminta Sarip ya dikasih dengan alasan wakaf Al-Quran lah, inilah itu gitu. Itu yang akhirnya saya merasa terpanggil, wah ini nggak bisa didiemin ini, nanti kalau sampai kejadian lagi saya lagi nanti yang dicariin orang kan, karena orang taunya kan ya namanya 4 tahun ikut sama saya kan. Gitu. Gitu Mbak. Tapi Ustadz sendiri mungkin sejauh ini setelah kemarin Sarip minta maaf, sudah ada komunikasi lagi gitu belum sih? Belum ya, terakhir saya cuma nyampein masalah kerugian salah satu pemilik tenda di Tangerang. Saya WhatsApp ke istrinya, saya bilang tolong masalah ini diselesaikan. Bahkan yang punya tenda ini ngasih batas limit akhirnya hari ini nih, harus dilunasin sama Sarip. Jadi sepakatannya sekian juta, tapi sudah 2 kali transfer, jadi ada sisa yang belum ditunaikan Sarip. Saya belum ngecek lagi nih, karena emang di sini kan jadwal safari dakwahnya agak padat.
Oke, Ustadz, artinya sekarang Hmm. lebih berhati-hati lagi ya mungkin untuk apa ya di tim manajemen gitu, mungkin untuk merekrut juga harus lebih ini ya, lebih apa protect gitu ya Ustadz. Ya sebenarnya sebelum sampai resign itu saya sempat ngobrol beberapa kali, termasuk sama istrinya. Sempat saya tawarin kalau memang dia mau buka manajemen dakwah sendiri, pakai bendera saya aja, Hmm, biar aman gitu. Kan orang pasti saya kawal terus kan, konsepnya dari saya, pengawasannya dari saya yang tanggung jawab. Beberapa kali udah saya tawarin supaya dia juga terjaga nama baiknya. Ya mungkin dia ngelihat, ah kalau gue jalan sendiri kayaknya lebih enak nih gitu, hmm. lebih banyak peluang. Iya, 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 iya. Ya akhirnya kasusnya bukan hanya masalah memanipulasi jadwal dakwah off air ya, bahkan di beberapa TV besar Hmm, dia juga terkait kasus gitu loh. hmm, Bukan memanipulasi, jadi apa ya, memanipulasi seolah-olah ada permintaan uang lah dari TV kalau mau tayang di TV itu gitu-gitu. gitu Nah ini ya. yang menurut saya mencoreng dunia dakwah ya Hmm, gitu. iya. Oke, Ustadz, mungkin lain hal nih Hmm. terkait mungkin Ustadz juga boleh berpendapat seperti apa nanti terkait dengan Nisa. Ustadz kan sempet deket dulu Aduh, sama Nisa Nisa, lagi. boleh dong sedikit Pasti dong ujung-ujungnya. Ustadz. Sedikit aja ya kali kan sahabatnya gitu, sama-sama sahabat nih. Sarif juga dulu bersahabat sama Aduh, Ustadz. iya gimana gimana ya? Iya, mungkin gimana kan dia sudah mulai go pabrik nih, Ustadz sendiri sudah tahu belum kalau udah manggilnya udah sayang-sayang gitu? Di media sosial udah sempet ramai Saya juga. sempat lihat berita itu sih. Mm-mm. Cuman kan dari awal saya kenal, karena kan secara historis Ayus itu kan temen saya kecil, Hmm. malah adik kelas saya di kampung gitu ya, Mm-mm. di daerah Perumpung. Kakeknya Ayus tuh guru ngaji saya. Mm-mm. Jadi ketika nama Sabian naik, kita ketemu lagi di salah satu TV swasta. Ya semenjak mulai deket pun saya nggak pernah sama sekali masuk wilayah privacy semua mereka. Mm. Ya kita as a friend saya juga menjaga. Jadi nggak ada obrolan yang sangat sangat pribadi tuh nggak pernah. Ya Mm. kita having fun aja. Jadi kalau ketemu ya silaturahim, ketawa-ketawa. Mm-mm. Tugas di TV swasta waktu itu Ramadan. Terus yang sempet rame juga waktu itu eh ya apalagi terus saya lihat berita kemarin ada yang rame juga ya. Mm-mm. Saya nggak tahu banyak tentang hal itu karena terakhir WhatsAppan juga kita rencana waktu itu mau silaturahim ke rumah Teh Dahlia, tapi Mm. belum terrealisasi. Mm. Ya paling kongko-kongko aja sih kalau sama teman-teman Sabian itu. Mm. Terakhir kapan kongkonya Ustadz? Bareng sama Nisa juga kah? Terakhir kayaknya Ramadan berapa tahun yang lalu ya. Oh iya iya. Kayaknya Ramadan 2022 deh ya. Mm-mm. Mm-mm. Di rumah Teh Isda, terus ngobrol sampai jam berapa ya, sampai jam setengah dua lah. Mm. Nah itu terakhir ketemu, terus belum sempat ketemuan lagi. Mm-mm. Dan memang ya dari awal ketemu Ayus juga udah kayak adik saya, Nisa juga udah kayak adik, malah hitungan bapak kali ya kalau Nisa ya, kayak Iya. bapaknya kita. Iya. Karena gue tua amat ya, gitu. Iya. Tapi Ustadz Jadi ngelihat mereka saya kedekatan sangat gimana? menjaga sih. Mm-mm. Kenapa? Ngelihat kedekatan mereka sendiri seperti apa sih? Sepertinya sudah ada apa udah dihalalin gitu tuh. Cuman mungkin apa masih nggak mau inilah gitu. Wah, saya sampai detik ini alhamdulillah tuh nggak pernah kepo. Oh. Jadi kalau ketemu tuh nggak pernah ngobrol masalah itu, Hmm. nggak pernah nanya-nanya. Mm-mm. Jadi selalu yang kita buka obrolan ya yang santuy-santuy aja gitu kan. Hmm. Hmm. Kadang bang, ayo dong tausiah dong buat Sabian, kita mau bikin album religi, nanti Ustadz kasih tausiah semenit buat mukadimah. Iya gampang gitu. Hmm. Cuman karena 3 tahun ini memang saya lebih banyak di luar Jawa ya,
banyak safari dakwah, alhamdulillah. Jadi nggak banyak tahu info tentang itu, jadi lebih fokus ke tugas dakwah lah, gitu. Iya. Tapi Ustadz sendiri sebagai sahabat, kalau mereka sudah menikah mungkin ada doa khusus gitu nggak sih? Ada mancing-mancingnya. Enggak Ustadz. Apapun yang mereka ambil keputusannya ya, apapun, saya nggak tahu. Artinya sebagai sahabat, saya cuma bisa mendoakan mereka, teman-teman di Sabian semua yang penting sehat, terus berkarya, berkiprah, mengukir sejarah religi bangsa, apapun yang mereka jalani, teman-teman di Sabian ini, saya yakin itu yang terbaik sudahlah buat teman-teman ya, di luar masalah yang banyak ditanyakan masyarakat. Gitu, kan. Ustadz, tapi kalau dalam Islam sendiri boleh kan nikah siri Ustadz? Aduh, batuk dulu. Iya, dalam Islam Ya kan sebenarnya boleh, sih Ustadz, sebaik-baiknya. Ya, ntar dipotongnya di bagian sini, ntar saya ngomong dipotongnya di bagian sini pasti. Enggak Ustadz, nanti saya note. Ya, artinya terlepas dari masalah siapapun, sebaik-baiknya pernikahan ya pernikahan yang diumumkan secara luas. Itu sah-sah aja, kan ada pernikahan yang sah di mata agama, pernikahan yang sah di mata negara. Ya, yang perlu kita ingat bahwa ternyata sebagai muslim yang taat, kan ada 3 hukum yang harus kita taati. Atiullaha, kita taat terhadap hukum Allah lewat firman-firmannya di Al-Quran. Wa atiur rasul, ikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Tapi jangan lupa wa ulil amri minkum, ada hukum, peraturan, undang-undang negara juga yang harus kita taati. Itulah kesempurnaan iman seorang muslim, terlepas dari masalah apapun ya. Saya berbicara berdasarkan pada konteks agama. Jadi gitu. Oke, terakhir Ustadz, ada pesan nggak khusus mungkin buat Ayu sebagai sahabat? Ya, pokoknya terus berkarya. Selawat Mas Goon. Kalau saya kan dakwah Mas Goon. Buat teman-teman Sabian, selawat Mas Goon. Jadi terus mengukir sejarah, menebarkan selawat. Semoga Sabian dan teman-teman yang penting sehat walafiat dan nggak pernah bosen untuk berkarya dalam bentuk salawat, menyampaikan salawat-salawat terindah untuk Rasulullah. Gitu Mbak. Baik Ustaz, terima kasih waktunya. Salam buat Umi ya, dari Prita. Ya, siap. Makasih ya Prita ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.